Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winovita Ilmiatul Khairiyah, NIM 18202100047 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep keunggulan kompetitif. Yang pertama, pengertian keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimisasi penerimaan dari investasi yang dilakukan. Sekurang-kurangnya dua prinsip pokok yang perlu dimiliki perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif, yaitu adanya nilai pandang pelanggan dan keunikan produk. Keunggulan kompetitif atau keunggulan kompetitif adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Keunggulan kompetitif menurut para ahli, yang pertama, menurut Michelle E. Porter, keunggulan kompetitif bersaing adalah jantung kinerja perusahaan di dalam pasar yang bersaing. Namun, setelah beberapa dasawarsa, adanya perluasan dan kemakmuran yang hebat mengakibatkan banyak perusahaan kehilangan pandangan mengenai keunggulan kompetitif dalam upaya perjuangan untuk lebih berkembang dalam mengejar diversifikasi. Yang kedua, menurut Kotler dan Armstrong mendefinisikan keunggulan kompetitif sebagai keunggulan kompetitif di atas pesaing yang diperoleh dengan menawarkan nilai kepada konsumen, baik melalui harga yang lebih rendah atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang mendukung pendapatan harga lebih rendah atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang mendukung pendapatan. Keunggulan kompetitif adalah merupakan suatu persatuan yang kuat antara keunggulan perusahaan dan efektivitas organisasi dalam mengadaptasi perusahaan lingkungan. Keunggulan kompetitif merupakan penjabaran kenyataan dari manajemen yang merupakan proses untuk mengidentifikasi, mengembangkan, serta meletakkan keunggulan yang nyata. Segala sumber daya perusahaan yang mendukung keunggulan kompetitif sering dijadikan dasar strategi yang akan diterapkan dalam manajemen perusahaan. Yang ketiga, menurut Day dan Wensley, menyatakan bahwa penyatuan dasar keunggulan kompetitif dari kemampuan-kemampuan serta sumber-sumber organisasi merupakan faktor penentu dari posisi dan performanya relatif lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Aktivitas dari performa perusahaan secara khusus akan menjadi dasar untuk membangun sumber-sumber yang memiliki keunggulan kompetitif. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zekia Rizkina Laila, NIM 1820210055. Saya berasal dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya pada materi yang pertama tadi. Yang kedua ini yaitu tentang strategi untuk menuju ke keunggulan kompetitif. Strategi itu apa? Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut itu dapat dicapai. Nah, lalu bagaimana strategi untuk menuju keunggulan kompetitif? Yang pertama itu ada strategi cost leadership atau strategi kepemimpinan biaya, atau juga biasa disebut dengan strategi biaya rendah. Strategi ini dicetuskan oleh Michael Porter. Strategi berbiaya rendah ini sebenarnya sama saja dengan strategi tarik ulur atau trade-off, di mana perusahaan meningkatkan value produk namun menurunkan harga. Value yang dimaksud adalah nilai persepsi konsumen terhadap produk. Biasanya, strategi ini ditunjukkan untuk konsumen yang peka terhadap harga murah dan tidak membutuhkan merek produk untuk mengambil keputusan.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, perusahaan itu harus memperhatikan dua faktor, yaitu sumber daya dan kinerja. Untuk menerapkan strategi ini, perusahaan harus memiliki teknologi yang baik, kemampuan untuk optimasi kapasitas, kemampuan untuk menekankan harga, dan kemudahan akses bahan baku. Strategi ini bisa diterapkan apabila perusahaan berbisnis pada pasar komoditi atau produk yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah strategi diferensiasi. Strategi ini sebenarnya strategi yang cukup umum dilakukan pada pasar red ocean atau pasar yang memiliki banyak persaingan. Singkatnya, Anda harus memahami perbedaan yang dimiliki oleh produk agar mampu mendapatkan konsumen Anda sendiri. Misalnya, Anda mendapatkan fitur tertentu pada produk Anda untuk memberikan pengalaman berbeda yang tidak bisa diberikan oleh pesaing lainnya. Anda bisa menambah daya tahan produk Anda atau keunikan rasa, misalnya membuat resep rahasia pada produk Anda. Contoh strategi diferensiasi pada produk smartphone, di mana Apple memiliki fitur keamanan dan eksklusivitas, sedangkan produk Android lebih pada kustomisasi dan terbuka. Yang selanjutnya adalah strategi fokus. Strategi fokus bisa dibilang gabungan dari strategi diferensiasi dan strategi kepemimpinan biaya atau strategi biaya rendah. Strategi fokus ini adalah di mana Anda dapat menyasar pada pasar yang lebih spesifik atau niche. Namun, seperti kata pepatah, different does not mean you are great. Artinya, berbeda bukan berarti ada peluang di sana. Ada syarat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan strategi fokus. Pertama, di pasar tersebut memiliki potensi yang cukup baik dan berkelanjutan. Kedua, tidak ada pesaing di dalamnya atau memiliki pesaing yang sangat sedikit. Biasanya, strategi ini berfokus melayani pasar tertentu, lokasi tertentu, dan juga kelompok masyarakat tertentu. Contoh, produsen mobil mewah yang sulit ditemukan di Indonesia. Selanjutnya adalah dimensi yang terdapat di dalam keunggulan kompetitif. Di dalam dimensi keunggulan kompetitif terdapat 3 dimensi keunggulan bersaing atau kompetitif, yaitu yang pertama, keunggulan strategis. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan strategis. Manajer pada tingkat perencanaan strategis dapat meraih keunggulan strategis dengan mempergunakan sistem informasi untuk membedakan perusahaannya dan para pesaing. Tingkat strategis akan menentukan arah dan tujuan perusahaan. Namun, tetap masih terdapat kebutuhan akan suatu rencana yang dapat mencapai suatu strategis yang menyadari arti penting dari keamanan. Secara singkat, keunggulan strategis adalah keunggulan mendasar yang dipilih oleh perusahaan melalui pemilihan bentuk operasional perusahaan. Fokus pada keamanan. Keputusan keunggulan strategis adalah menjadikan sistem informasi perusahaan tersedia bagi para pelanggan untuk meningkatkan layanan pelanggan. Yang kedua itu ada keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Manajer tingkat pengendalian manajemen atau tingkat menengah dapat meraih keunggulan taktis dengan mengarahkan perancangan sistem informasi yang memiliki alat penghubung umum seperti browser web untuk mengakses internet yang memungkinkan pelanggan memiliki akses langsung atas informasi. Perusahaan mengembangkan suatu sistem informasi taktis yang tidak hanya akan meningkatkan kepuasan pelanggan, namun juga akan meningkatkan profitabilitas. Tegasnya, keunggulan taktikal atau keunggulan teknikal adalah metode membuat yang menyempurnakan strategi menggunakan cara yang lebih baik dibandingkan dengan cara yang digunakan oleh pesaing.
Yang ketiga adalah keunggulan operasional. Keunggulan operasional adalah suatu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Manajer pada tingkat pengendalian operasional atau tingkat paling rendah dapat meraih keunggulan operasional dengan mengembangkan sistem informasi yang menawarkan produk-produk komplementer ketika pelanggan mengakses pesanan mereka sebagai salah satu cara untuk secara bersamaan meningkatkan penjualan dan mendukung kepuasan pelanggan. Singkatnya, keunggulan operasional adalah keunggulan dalam melakukan pelayanan maksimal, atau keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Ketika tiga tingkatan di atas bekerja untuk mencapai tujuan yang sama, maka perusahaan akan dapat meraih potensi keuntungan yang paling besar. Sistem informasi yang terpengaruh oleh ketiga tingkat ini akan memiliki kemungkinan terbaik untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan secara substansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftahul Arif, NIM 18202210070. Saya dari kelompok 4. Sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu value atau nilai. Yang harus ditekan pada nilai atau value ini yaitu suatu perusahaan harus mengetahui mengenai nilai atau value yang diinginkan atau diharapkan oleh calon pembeli. Sudah sesuai atau tidak dengan yang didapatkan oleh calon pembeli dari produk perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu kemampuan untuk menyerahkan produk. Adapun kemampuan untuk menyerahkan produk yaitu berkaitan dengan kecepatan pelayanan, penyerahan produk, dan sensitivitas terhadap pelanggan. Yang ketiga, harga. Yang dimaksud di sini adalah beberapa harga yang ditetapkan oleh perusahaan terhadap produknya di mata konsumen atau pembeli tersebut. Yang keempat yaitu loyalitas konsumen. Tercapainya sekelompok pembeli dalam pangsa pasar atau segmen yang akan mengabaikan produk ganti dari pesaing. Dengan kata lain, adanya loyal customer atau pelanggan yang setia. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Tantangan yang pertama yaitu kendala-kendala politis. Pemerintah nasional di suatu negara di tempat anak perusahaan berada dapat menerapkan beragam pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Pembatasan yang umum dan sering dilakukan yaitu akses yang terbatas ke komunikasi berkecepatan tinggi, karena infrastruktur telepon biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, bukan oleh perusahaan swasta. Hal ini menjadi salah satu rintangan yang cukup berat. Misalnya pembatasan umum yang diberikan oleh perusahaan tersebut, di mana induk perusahaan mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan yang berada di negara tersebut. Yang kedua yaitu rintangan budaya dan komunikasi. Interaksi dengan teknologi dapat sangat bervariasi di beberapa budaya antar muka. Interface atau GIS harus tetap konsisten meskipun menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Sebagai akibatnya, kebanyakan antarmuka GIS mengandalkan grafik dan ikon untuk berinteraksi dengan pengguna dan tidak terlalu bergantung pada perintah yang diketikkan ke dalam bidangnya. Masalah rancangan GIS juga dapat diselesaikan dengan menawarkan beragam format yang memiliki fungsionalitas yang sama. Jika sebuah perusahaan memutuskan untuk membuat GIS, ia harus bersedia untuk mengadaptasi berbagai kebutuhan populasi global ke dalam sistemnya. Rintangan budaya juga dapat mempengaruhi rancangan suatu GIS di dalam beberapa masyarakat tertentu. Penggunaan teknologi dianggap sebagai suatu pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian, sedangkan di masyarakat lainnya dipandang sebagai suatu pertanda tingkat sosial. Dalam penggunaan komunikasi, GIS juga harus tetap konsisten dan dalam menggunakan bahasa, meskipun biasanya menggunakan bahasa yang berbeda-beda.
Pembatasan yang sering dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu seperti pembatasan pembelian dan impor piranti keras, pembatasan pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data. Rintangan yang ketiga yaitu pembatasan pembelian dan impor piranti keras. Pemerintah sosial mencoba untuk melindungi pabrik lokal dan merangsang investasi asing pada produksi lokal dengan menentukan bahwa hanya peralatan yang diproduksi atau dirakit di negara itu yang dapat dipergunakan. Ketentuan seperti ini dapat mempengaruhi pengoperasian berbagai sistem piranti keras dan lunak yang berbeda. Yang keempat yaitu pembatasan pemrosesan data. Kebijakan nasional dapat mengatur bahwa data harus diproses di dalam negeri, bukan dikirimkan ke luar negeri dan diproses di tempat lain. Yang kelima, pembatasan komunikasi data. Pembatasan komunikasi data yang paling banyak dipublikasikan adalah pembatasan yang dikenakan pada aliran data antar negara. Aliran data antar negara atau Transborder Data Flow yang disingkat TDF adalah pergerakan data yang dapat dibaca oleh mesin melintasi batas negara. Yang keenam, masalah teknologi. MNC seringkali didera dengan masalah yang berhubungan dengan tingkat teknologi yang terdapat di negara-negara anak perusahaannya. Di beberapa negara, sumber listrik yang dapat diandalkan mungkin tidak tersedia, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi gangguan listrik. Sirkuit telekomunikasi seringkali hanya dapat dikirimkan data dengan kecepatan yang rendah, dan kualitas transmisinya juga buruk. Piranti lunak yang juga bisa menjadi masalah karena banyak negara tidak memperhatikan hak cipta atas piranti lunak dan membiarkan pasar tersembunyi atau black market. Beberapa vendor piranti lunak menolak untuk berbisnis di beberapa negara tertentu. Berikut masalah teknologi yang sering terjadi. Yang pertama, sumber listrik yang diandalkan mungkin kurang memadai. Yang kedua, sirkuit telekomunikasi seringkali mengirimkan data dengan kecepatan rendah dan kualitas transmisinya juga buruk. Dan yang ketiga, sebagian negara kurang memperhatikan hak cipta atas piranti lunak dan menutup mata pada piranti lunak bajakan. Yang ketujuh yaitu kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen anak perusahaan seringkali ikut menjadi masalah. Beberapa merasa yakin bahwa mereka dapat menjalankan anak perusahaannya tanpa harus mendapat bantuan, dan mereka memandang peraturan yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai salah satu hal yang tidak perlu. Beberapa manajer anak perusahaan mendapat imbalan berdasarkan profitabilitas, dan mereka akan berusaha untuk menghambat solusi korporat yang mereka anggap akan dapat mengurangi pendapatan mereka. Manajemen kantor di luar negeri juga dapat melihat GIS sebagai salah satu jenis pengawasan dari Big Brother. Para manajer tingkat menengah mungkin merasa takut dilewati oleh rantai informasi baru yang menghimpun data operasional kepada perusahaan induk. Dengan segala kemungkinan, masalah tersebut adalah mukjizat kecil dari MNC mencoba untuk mengembangkan GIS. Meskipun menghilangkan seluruh masalah adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Pengaruh MNC dapat diminimalkan dengan mengikuti strategi yang terencana dengan baik, dituangkan ke dalam rencana strategis sumber daya informasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.